Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan peringatan Santo Ignatius dari Antioquia. Dan dalam perayaan kudus hari ini, dalam liturgi kita hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekayaan adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Kekayaan yang kita miliki adalah berkat yang diberikan Tuhan. Dan kekayaan adalah titipan dari Tuhan agar kita dapat mempergunakan kekayaan itu, harta itu, pertama untuk kemuliaan Allah, yang kedua untuk kesejahteraan umat manusia. Dan dalam kesejahteraan umat manusia, Tuhan menginginkan setiap orang hidup damai dan sejahtera oleh kelimpahan rahmat Allah yang diberikan kepada manusia. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga menginginkan agar kelimpahan rahmat itu yang kita terima dalam harta kita harus senantiasa juga untuk kebahagiaan sesama. Jadi apa yang kita miliki bukan semata-mata untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh menjadi egois ya, terhadap harta kita. Tapi harta yang kita miliki kita bisa berbagi dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan, yang sangat membutuhkan, dan pasti banyak orang yang berkekurangan. Dalam perumpamaan hari ini kita melihat bahwa orang kaya itu sombong. Dia ingat diri. Maka Santo Paulus kepada umat di Efesus, ia mengatakan kepada kita dalam Efesus 2 ayat 9, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab kemegahan kita itu adalah Allah sendiri. Keagungan kita ada dalam hati kita yang mengagungkan kemuliaan Allah yang benar-benar hidup di dalam diri kita. Harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, harus semakin mendekatkan kita dengan Allah dan kemuliaan. Harus selalu mendekatkan diri kita dengan sesama kita. Harus membuat hati kita menjadi hati yang penuh kasih, hati yang murah hati, ya. Hati yang senantiasa mau berbagi. Jadi Tuhan mengatakan hidup kita itu harus balance antara jasmani dan rohani. Dan apa yang kita miliki, kekayaan kita miliki harus menjadi berkat, ya. Berkat bagi hidup kita dan bagi hidup sesama.
Oleh karena itu, saudara-saudari, jika hari ini kita mempunyai banyak kekayaan, ingat, itu adalah titipan Tuhan yang tidak pernah kita akan bawa. Untuk siapakah nanti semua itu? Pada anak kita, cucu kita, dan kita tidak bisa menikmati. Maka sebelum kita meninggalkan dunia, buatlah semua harta, warisan kita, kekayaan kita untuk membahagiakan banyak orang, untuk kemuliaan umat Allah, dan untuk tentu kesejahteraan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Jadilah orang yang bermurah hati, yang ringan tangan untuk memberi bagi sesama kita, dan juga hidup yang mudah untuk berbagi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan berkatnya yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.